Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikabarkan ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Bagaimana nasib Partai Nasdem? Bagaimana nasib Capres-Cawapres Koalisi Perubahan? Hawat dah. Halo, jumpa lagi sahabat Karir Klong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Salam jumpa kembali di channel kebanggaan kita Karir Klong Official. Sahabat Karir Klong Official sekalian, video kita kali ini kita akan membahas satu berita yang ditulis oleh media CNN Indonesia pada tanggal 29 September 2023 ya. Judul beritanya adalah KPK dikabarkan tetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tersangka. Wah, ini saya kira berita menarik ya, karena memang beberapa hari lalu rumah dinas Kementerian Pertanian ya, Syahrul Yassin Limpo digeledah KPK. Dan dalam proses penggeledahan itu KPK berhasil menemukan sejumlah uang yang cukup banyak ya, puluhan miliar. Juga ada mata uang asing. Kemudian menariknya lagi adalah ditemukan 12 pucuk senjata api. Ada apa ini ya? Kenapa ada senjata api yang ditemukan di rumah dinas Menteri Pertanian ya? Dan saya kira kasus ini sedang didalam oleh aparat atau pihak yang berwajib ya. Oke, sahabat Karir Klong Official sekalian. Saya kira kasus korupsi yang menimpa pejabat publik itu tentu menjadi musuh seluruh masyarakat Indonesia. Tidak ada satupun warga bangsa ini yang menyetujui atau tidak ada satupun warga bangsa ini yang menyukai kalau pejabat melakukan korupsi. Saya kira korupsi adalah tindakan yang sangat menyakitkan. Korupsi adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa ini, pengkhianatan terhadap rakyat ini. Jadi ketika ada pejabat yang melakukan korupsi, maka tentunya pejabat bersangkutan ya, dan juga organisasi yang terkait dengan pejabat bersangkutan akan dikucilkan atau dijauhkan dari masyarakat, dari rakyat Indonesia. Nah, inilah saya kira dampak yang luar biasa yang akan dialami oleh Partai Nasdem. Saya kira kasus ini bertubi-tubi menimpa Partai Nasdem ya. Yang pertama adalah Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate yang sekarang sedang dalam proses sidang ya. Kemudian yang kedua ini adalah juga kader terbaik Partai Nasdem ya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jadi ini saya kira dampaknya itu sangat buruk sekali bagi Partai Nasdem sebagai partai politik. Apalagi di tahun-tahun yang tahun di mana partai-partai politik ini harus menjaga posisi ya, harus menjaga kewibawaan dirinya, harus menjaga eksistensinya. Tetapi apa yang terjadi nanti dengan partai ini ya? Justru dengan kasus-kasus ini maka akan ada banyak sekali pemilih atau pendukung yang mungkin menarik dukungan terhadap partai ini. Dan juga saya kira tidak hanya berdampak pada Partai Nasdem semata, tetapi juga akan berdampak kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh Partai Nasdem. Di sini adalah pasangan Anies Baswedan dan Caimin yang didukung oleh Koalisi Perubahan. Di dalamnya ada Partai Nasdem. Tentu akan berdampak juga kepada pasangan Capres-Cawapres ini ya. Jadi kasus yang menimpa Partai Nasdem ini menjadi ya sebuah tantangan, pekerjaan berat bagi Partai Nasdem dan juga bagi Koalisi Perubahan ya. Anies Baswedan dan Caimin harus berjuang keras bagaimana meyakinkan publik, bagaimana meyakinkan pemilih supaya tetap yakin, tetap percaya kepada mereka sebagai calon presiden dan wakil presiden. Tetap yakin, tetap optimis bahwa mereka ini adalah kandidat-kandidat yang bersih, bahwa mereka ini adalah calon-calon yang punya punya integritas ya, untuk mampu memberantas korupsi di negeri ini. Dan saya kira ini tugas yang sangat berat sekali buat Anies Baswedan dan Caimin.
Apalagi tidak hanya kader Partai Nasdem yang sedang diperiksa oleh KPK, tetapi calon wakil presiden Caimin pun sedang diperiksa KPK walaupun masih statusnya sebagai saksi. Tapi segala kemungkinan itu kan bisa saja terjadi, ya. Jadi saya itu kadang-kadang berpikir ya, apakah isu-isu kemarin yang mengatakan bahwa calon presiden wakil presiden 2024 itu sebaiknya 2 poros. Apakah poros Anies Baswedan Caimin ini akan bubar? Kemungkinan itu bisa terjadi ya, jikalau memang ada kasus ya, atau ada kejadian-kejadian luar biasa yang menimpa poros ini ya. Katakanlah ya, Caimin pun diperiksa lagi, kemudian statusnya naik menjadi tersangka, ya saya kira selesai sudah, bubarlah poros ini. Maka yang tersisa hanyalah 2 poros. Itu bisa saja terjadi ya. Tetapi juga ada kemungkinan lain ya, dengan kasus ini, dengan kasus korupsi yang menimpa kader Partai Nasdem ya, dengan pemeriksaan terhadap calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Caimin, saya kira ini juga ada hal positif juga ya. Kasus-kasus ini akan membuat para pemilih atau pendukung pasangan ini akan semakin militan ya, semakin memperkuat barisan, bahwa ya mereka merasa seolah-olah mereka sedang dikeroyok dari berbagai sisi ya. Dan saya kira ini ada hal positif juga untuk menjaga atau untuk membangun keutuhan dukungan ya. Tetapi saya kira itu hanya berlaku bagi para pemilih atau memang pendukung militan ya, anggota partai, kemudian memang pendukung-pendukung yang memang sangat setia. Tetapi ini tidak berdampak baik bagi para pemilih-pemilih rasional ya. Para pemilih-pemilih rasional itu tentu mempertimbangkan dari berbagai aspek ya. Salah satunya saya katakan tadi, aspek korupsi. Korupsi ini menjadi satu musuh besar bangsa ini. Jadi pemilih-pemilih rasional itu sangat alergi sekali kalau ada pejabat yang terindikasi kasus korupsi, atau orang-orang di sekitar pejabat itu terindikasi kasus korupsi, maka mereka akan cenderung mengalihkan dukungannya. Jadi ya, saya kira kasus berita tentang penetapan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka ya, ini berdampak buruk sekali bagi Partai Nasdem dan juga calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Mantap.